Bapak Ibu dari pendidikan yang saya alami, yang saya dapatkan dari penggerak. Yang pertama saya akan tentang keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, kalau yang pernah mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan di awal pembelajaran di Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan semua keyakinan kelas bersama murid-murid di kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kalau keyakinan kelas itu mungkin agak sedikit berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan dan lebih luas. Kalau keyakinan kelas itu membuat antara siswa dan guru. Kemarin seperti yang sudah saya laksanakan di waktu FLS pada hari kedua pada waktu hari kedua saya melaksanakan keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kelas 3B. Jadi saya meminta untuk anak-anak menuliskan keyakinan kelas bersama-sama. Dan selain itu saya juga dengan paguyuban orang tua juga saya laksanakan juga dengan membuat keyakinan kelas secara bersama. Untuk anak-anak mungkin mari kita ini kalau keyakinan kelas sudah kita sepakati ada 10 keyakinan kelas: datang tepat waktu, menggunakan seragam beserta atribut lengkap, makan dilakukan ketika istirahat, membuang sampah pada tempatnya, selama pembelajaran harus fokus. Ini fokus ini ya Bu, Ibu lebih luas. Mungkin anak-anak kadang kan masih jalan-jalan ya. Nah ini saya kelompokkan, ada yang menulis selama pembelajaran tidak jalan-jalan. Itu saya kerucutkan menjadi selama pembelajaran harus fokus dan melaksanakan tiket dengan tanggung jawab, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ke-9, merapikan peralatan tulis secara pribadi atau mandiri. Yang terakhir, menghormati dan menghargai guru dan teman. Itu adalah keyakinan kelas. Untuk yang bersama paguyuban kelas 3B itu ada saling menghormati dan menghargai guru dan murid datang tepat waktu. Mungkin ini juga gurunya saya sering terlambat ya, jadi mungkin ada wali murid juga menuliskan guru datang harus tepat waktu. Mungkin saya agak sering telat gitu. Yang ketiga, guru bersikap adil, memberikan tugas tidak terlalu banyak, guru lebih peduli terhadap murid, pulang tepat waktu, ada komunikasi yang sehat antara guru dan orang tua. Yang ke-9, menjaga kekompakan. Yang ke-10, disiplin, tegas dan komunikatif. Yang ke-11, pemberian informasi yang tepat waktu. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan praktek membuat keyakinan kelas gitu. Bapak Ibu bisa menuliskan mungkin dalam gini Bapak Ibu, mungkin sedikit saya menambahi. Untuk keyakinan kelas itu beda tipis dengan aturan. Keyakinan kelas itu memperhalus bahasa dari peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Contohnya, misalkan yang pertama tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu merupakan aturan. Tapi kalau dijadikan menjadi keyakinan kelas, bahasanya itu diperhalus, bukan tidak boleh, tapi buanglah sampah pada tempatnya.
Misalkan selanjutnya ada contoh, tidak boleh menyontek teman. Itu kalau peraturan kelas mungkin bunyinya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas kita bisa perhalus bahasa tersebut menjadi kerjakan soal sendiri-sendiri. Ya, kerjakan soal secara mandiri. Dan jadi keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang bahasanya diperhalus. Karena apa? Karena kita sudah sekolah ramah anak, peraturan-peraturan yang bahasanya sensitif itu diperhalus menjadi keyakinan kelas. Sekarang kita akan coba membuat keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama-sama. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ini ke kelasnya sendiri-sendiri untuk muridnya dan orang tua yang ada di kelas tersebut. Monggo kalau sudah bisa langsung ditempel di depan. Saya akan coba membacakan yang sudah ditempel di sini, keyakinan kelas yang ditulis oleh yang pertama tadi Pak Harmono. Datang sebelum bel berbunyi. Itu termasuk dalam keyakinan kelas atau bisa juga keyakinan sekolah. Tapi kalau peraturan nanti bunyinya tidak seperti itu. Tidak boleh terlambat. Itu kan bisa kita dengar kayak bahasa yang kurang pas gitu ya. Jadi nanti diperhalus menjadi datang sebelum bel masuk. Terus kemudian keyakinan yang kedua itu sama, datang tepat waktu, kemudian buang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Kemudian ini ada lagi dari Bu Sepri dan Bu Suwira. Tugas dikerjakan sendiri, kemudian tertib dan menghormati guru dan teman, menjaga kerukunan kelas. Mungkin dengan cara seperti ini kita akan menanamkan budaya positif untuk anak-anak kita. Jadi tidak semata-mata itu merupakan peraturan, itu keyakinan kita bahwa kita itu datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Itu harus bagaimana? Datang sebelum bel berbunyi. Kemudian untuk menjaga kebersihan kelas kita harus bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian setelah keyakinan kelas, saya akan menjelaskan sedikit budaya positif. Makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menciptakan siswa yang merdeka. Maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Kemudian jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan diri. Jadi budaya positif itu datang dari diri kita sendiri. Misalkan kita sadar sebagai guru, oh kita harus datang sebelum bel masuk. Nah, kalau motivasi dalam dirinya itu tidak ada, mungkin sering terlambat, berarti itu kita membutuhkan motivasi dari
orang lain. Misalkan dari ibu kepala sekolah memberikan motivasi dan keyakinan sekolah agar budaya positif tersebut bisa terlaksana di sekolah kita. Tidak hanya guru, murid, orang tua pun juga mempunyai keyakinan yang untuk ditertibkan yang di sekolahan itu. Selanjutnya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah pembiasaan nilai keyakinan kesepakatan yang telah dibuat bersama warga sekolah yang berpihak pada murid agar murid merasa aman, nyaman, bertanggung jawab dan berkembang sesuai kodratnya. Kita membuat keyakinan kelas ini tidak hanya sekedar membuat, kita buat, kemudian kita memberikan motivasi, kita memberikan keyakinan tersebut kepada anak secara mendalam agar keyakinan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan kesadaran anak itu sendiri. Misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita wajib mengingatkan, kembali awal tahun pelajaran kita membuat keyakinan kelas itu bagaimana. Berarti yang kamu lakukan itu benar atau salah, itu merupakan perwujudan dari nilai positif yang berasal dari keyakinan kelas. Selanjutnya, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak, sehingga seorang guru sebagai pamong diharapkan dapat menjadi tauladan dan contoh yang baik dari muridnya, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Tentunya jika sudah ada keyakinan kelas, kita sebagai guru tidak hanya menuliskan keyakinan itu di kelas, kita harus memberikan contoh dari keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat. Misalkan di situ tertulis buanglah sampah pada tempatnya, tapi kita tidak memberikan contoh yang baik untuk siswa kita. Kira-kira itu bisa terlaksana atau tidak kalau seperti itu? Harusnya dari keyakinan itu kita harus mencontohkan kepada murid kita dan mendampingi. Senantiasa kita memberikan motivasi, terus anak itu diingatkan agar keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas agama, budaya, suku bangsa, bahasa maupun latar belakang. Selanjutnya, teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka yakini. Itu berasal dari motivasi internal, eksternal, dan motivasi internal. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua merasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, yang kelima kesenangan. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan sedikit bercerita dan bertanya. Misalkan ada anak yang terlambat
Di sekolah kita memang biasanya anak yang terlambat itu berada di luar gerbang sekolah. Sebenarnya itu kalau kita sudah sekolah ramah anak itu, hal seperti itu sudah tidak boleh dilakukan lagi. Karena apa? Karena hukuman tersebut akan menjatuhkan mental anak. Ada anak yang mentalnya itu cuek, setiap hari terlambat tidak apa-apa, di luar gerbang tidak apa-apa, dia tidak merasa malu. Tapi ada juga anak yang merasa malu atau takut. Nanti ketika jam masuk, kira-kira dia sudah tahu kalau terlambat, dia tidak bakal berani datang ke sekolah. Karena apa? Karena dia sudah merasakan malu dan itu akan menyebabkan trauma. Mungkin Bapak Ibu guru di sini dulu waktu sekolah, zaman dulu kan kita sering dilempar kapur oleh Bapak Ibu guru kita, kemudian dilempar penghapus. Hal itu akan menyebabkan trauma bagi anak. Misalkan dulu saya pernah dilempar penghapus sama guru matematika. Kemudian pada saat itu sampai kemudian berkelanjutan saya jadi benci pelajaran matematika karena gurunya itu galak. Kira-kira hal seperti itu pernah dialami oleh Bapak Ibu guru tidak? Tentunya ada sedikit pengalaman dari Bapak Ibu guru tentang hukuman. Kadang anak itu menjadi takut dan tidak mau berangkat sekolah karena dia pernah dihukum oleh gurunya. Bapak Ibu guru kita, kemudian dilempar penghapus. Hal itu akan menyebabkan trauma bagi anak. Misalkan dulu saya pernah dilempar penghapus sama guru matematika. Kemudian pada saat itu sampai kemudian berkelanjutan saya jadi benci pelajaran matematika karena gurunya itu galak. Kira-kira hal seperti itu pernah dialami oleh Bapak Ibu guru tidak? Tentunya ada sedikit pengalaman dari Bapak Ibu guru tentang hukuman. Kadang anak itu menjadi takut dan tidak mau berangkat sekolah karena dia pernah dihukum oleh gurunya. Ada juga anak yang modelnya cuek, walaupun dihukum berkali-kali dia tetap tidak tidak malu atau tidak trauma. Itu merupakan tindakan yang sekarang tidak boleh dilakukan di sekolah, apalagi kita sudah sekolah ramah anak. Kemudian di sini hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin, merupakan identitas berhasil. Hukuman bersifat tiba-tiba. Hukuman tidak terencana. Hukuman berupa verbal atau fisik akan membuat siswa tersakiti. Kira-kira kalau di sini misalkan kamu tidak mengerjakan PR, lari 10 kali memutari lapangan, itu akan menyebabkan siswa itu merasa tersakiti. Kemudian kamu memukul anak yang tidak bersalah, misalkan ada anak yang berbicara tidak baik, kemudian dijiwit atau dipukul, itu sudah merupakan hukuman yang tidak baik untuk masa depan anak juga. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Kemudian yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contoh misalkan,
Biasanya di kelas 1 itu kalau anak yang nilainya 100 mendapat reward dari guru kelasnya. Ketika dia naik kelas 2, dia mendapatkan nilai 100 dengan guru yang berbeda, dengan kebiasaan guru itu juga beda, maka anak itu tidak mendapatkan reward. Di situ anak merasa kecewa. Dulu saya kelas 1 nilai 100 dapat hadiah dari guru, sekarang nilai 100 kelas 2 kok tidak dapat hadiah. Itu akan memunculkan motivasi itu akan turun. Motivasi anak untuk mendapatkan nilai 100 itu malah menjadi turun. Karena apa? Kebiasaan memberikan motivasi, kemudian dia naik kelas bersama guru yang berbeda dengan kebiasaan yang berbeda. Tetapi anak itu sudah menganggap, oh kalau aku nilai 100 dapat hadiah. Padahal kalau dia naik kelas 2 gurunya berbeda, belum tentu anak tersebut diberikan hadiah. Jadi motivasi itu akan menyurutkan, penghargaan itu akan menyurutkan motivasi anak. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat manajer, yang kelima posisi pemantau. Di mana kita sebagai guru itu jika anak melakukan kesalahan, posisi kita kira-kira di mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemantau. Kira-kira sebelum Bapak Ibu mendapatkan materi ini, posisi jenengan di posisi 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5? 1 sebagai penghukum. Untuk itu saya akan menjelaskan segitiga restitusi untuk mencari solusi atas masalah yang sering kita temui di sekolah. Selanjutnya berikan segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan kondisi yang lebih baik. Segitiga restitusi itu langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, Bu Ika. Di sini ada gambar langkah-langkah. Yang pertama tadi langkahnya apa? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ketika anak itu ada masalah dengan cara bagaimana? Menanyakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sebelum kita menanyakan permasalahan anak, kita ibaratnya sebagai orang tua itu menstabilkan perasaan anak itu dulu. Jangan langsung anak itu bersalah, kamu bersalah, guru hukum. Itu nanti akan menyebabkan trauma pada anak. Menstabilkan emosinya anak dulu, kemudian setelah itu kita menanyakan permasalahannya, kemudian yang terakhir itu kita menyebutkan kembali keyakinan kelas kita itu bagaimana. Kemudian dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita sekaligus menyadarkan siswa apa yang kamu lakukan itu benar atau salah berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat. Ini contoh video kasus yang dipecahkan menggunakan segitiga restitusi.
Di sini sama Izan mencontek saat ulangan bahasa Jawa. Kemudian yang pertama, langkah pertama, menstabilkan emosi anak dengan cara kita sebagai guru bilang kepada anak bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua kita menanyakan permasalahan yang ada. Oh, berarti tidak belajar. Ya, kita tidak belajar, main bola. Selamat siang. Bisa diperhatikan video yang dilakukan Bu Mei pada Izan. Mengerjakan sendiri. Ya, oke. Beneran saya yakin mengerjakan sendiri. Tapi kayak mana dulu ya. Dan mulai. Kira-kira menggunakan contek itu tidak apa namanya salah. Kenapa ini? Karena semua bermain. Oh, berarti tidak belajar. Ya, kita tidak belajar main bola, itu tidak di pagi ini akibatnya tidak bisa mengerjakan ulangan bahasa Jawa. Sekarang ini setiap kali ketemu orang itu kan pasti akan melakukan kesalahan. Tidak sadar deh bahwa Izan melakukan kesalahan. Jadi sadar bahwa kesalahannya apa? Mencontek. Kira-kira Izan itu mau berubah. Kalau mau berubah berarti Izan harus apa? Jujur, percaya diri, belajar. Oke, siap. Izan siap melaksanakan itu ya, jujur, percaya diri dan belajar. Siap. Ya. Oke. Di video tersebut Bu Mei menyelesaikan masalah Izan yang mencontek ketika ulangan bahasa Jawa. Di situ Bu Mei menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan rasa trauma pada anak. Jadi tahap pertama kita menanyakan kepada anak apa yang terjadi, kronologinya seperti apa, kemudian apa. Kemudian yang kedua, kita memberikan motivasi kepada anak. Jangan sampai ketika ada masalah itu anak merasa takut dan tidak mau bercerita. Kalau seperti ini, kita sebagai teman, kita dan murid sebagai teman, saling berbicara dengan baik tanpa adanya rasa takut. Kemudian di tahap yang terakhir tadi, Bu Mei menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelum kita memulai pelajaran di kelas 2? Misalkan seperti itu. Ya Bu, keyakinan kelas kita harus jujur, mandiri. Ketika anak sudah menyebutkan keyakinan kelas, otomatis anak tersebut ingat akan apa yang harus dia lakukan di kelas. Kira-kira yang dilakukan anak tersebut salah atau benar? Dengan menanyakan keyakinan, insya Allah anak itu akan tahu apa yang dilakukan itu salah atau benar. Dari keyakinan tersebut, kemudian anak tersebut menyadari kesalahannya. Ya Bu, saya salah,
saya mencontek saat ulangan karena malam harinya dia tidak belajar. Kemudian yang terakhir nanti kita sebagai guru harus memberikan motivasi dan memberikan solusi atas masalah yang dialami. Contohnya, kalau kamu pengen bisa mengerjakan ulangan, berarti sore harinya kamu harus belajar agar besok saat ulangan tidak mencontek lagi. Kemudian selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas dan budaya positif pada materi yang telah disampaikan Bu Mei dan saya sendiri. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya Bu. Terima kasih Pak Buya. Mungkin untuk keyakinan kelas dan budaya positif itu mungkin sangat-sangat baik, ini sangat bagus sekali. Walaupun saya sebenarnya ini sudah lama menjalankan, cuma mungkin kurang konsisten saya. Yaitu terutama tentang tadi misalnya tidak terlambat. Nah, itu biasanya saya memang kalau datang juga tidak tepat waktu. Kalau saya kalau tepat waktu pas jam itu setengah 2 terus. Jadi kalau saya memang ada kalau datang itu ya sebelum bel masuk. Saya biasanya terutama kalau saya itu dalam ulangan, terutama saat saya buat soal atau menjawab ulangan, itu biasanya saya memang tolong jangan dibiasakan menggunakan bahasa negatif. Itu sudah otomatis akan mengajarkan kita positif. Contoh, di bawah ini yang bukan, itu sebenarnya nggak bagus. Di bawah ini tidak sesuai dengan, itu sebenarnya nggak bagus. Lebih baik di bawah ini ada pengapalan ini kecuali, itu lebih bagus. Berarti untuk soal harus ya, untuk soal, untuk jawaban itu saya juga biasanya begini. Kalau jawab tidak menggunakan kata tidak, jangan atau bukan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Diganti tadi buang sampah di tempat. Itu memang saya kalau itu memang tidak saya terapkan ke dalam yang tadi namanya keyakinan kelas, tidak. Tapi saya sebenarnya sudah menerapkan sejak lama. Jadi kalau dibuat seperti itu lebih bagus. Monggo. Kemudian yang saya mungkin ingin saya tanyakan tadi tentang masalah penghargaan dan hikmah. Padahal kita juga ada, ya kalau sekarang ya ulang tahun nih, saya juga kurang banyak. Kan mestinya ada punishment dan reward itu kan selalu yang saya dengar itu mesti ada. Jadi kalau hukuman kok bisa menyebabkan anak mungkin tadi takut. Tapi bagaimana dengan penghargaan? Kalau hukuman mungkin saya mulai menyadari, kecuali kalau hukumannya memang berupaya fisik dan sebagainya tadi itu mengakui. Lalu hukuman yang tadi disampaikan tidak boleh menghukum berarti. Ya, disampaikan tadi juga. Kalau bagaimana menemukan anak yang sudah dengan cara berbagai cara juga ternyata ada berupaya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya lihat juga penghargaan tadi kok rasanya juga kelihatannya nggak perlu penghargaan gitu. Karena ditakutkan nanti di kelas lain kalau sudah beda, nggak seperti itu lagi, motivasinya turun lagi. Lah, ini bagaimana sebenarnya? Nah ini mungkin yang saya tanyakan intinya tadi, kalau tidak boleh hukuman anak yang sudah berulang-ulang dengan berbagai cara tidak berubah, langkahnya bagaimana? Yang kedua, kalau penghargaan tadi ditakutkan akan menimbulkan seperti yang tadi justru tidak baik, lalu penghargaan yang harusnya bagaimana? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan
pertanyaan Pak Hartono yang pertama, bagaimana cara menghadapi anak yang sudah berulang tidak berubah, kemudian langkah selanjutnya itu bagaimana? Tadi saya sudah menjabarkan bahwa anak itu ada dua macam. Yang pertama, anak yang ibaratnya kalau sudah melakukan satu kali kesalahan dia akan berhenti. Ada juga anak yang cuek. Jadi walaupun dia dimarahi, dihukum seperti apa, dia akan tidak merasa terjadi apa-apa. Mungkin itu nanti bisa menggunakan segitiga restitusi tadi Pak. Yang langkah pertama kita memvalidasi tindakan anak tersebut. Kita menanyakan, kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa, penyebabnya apa? Mungkin penyebab tersebut bisa dari faktor sekolahan atau faktor yang ada di rumah. Orang tuanya tidak memperhatikan, orang tuanya tidak pernah memberitahu anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu kita mencari solusi. Tentunya solusi tersebut tidak hanya kita, jika permasalahannya itu sudah berulang-ulang, tentunya tidak hanya kita melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua. Misalkan muridnya Pak Hari yang satu, Kiki, dia sehari masuk, 2 hari tidak masuk, sehari masuk, 3 hari tidak berangkat lagi. Itu kita bisa mencari tahu dulu penyebabnya. Tidak semua kesalahan anak itu memang benar-benar itu gara-gara anak itu sendiri. Oh, kenapa toh Kiki 2 hari tidak berangkat? Kita mencari tahu tentang keadaan di luar sekolah, keadaan orang tua, keadaan rumahnya, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan Kiki itu tidak berangkat sekolah. Kemudian ketika kita sudah mengetahui permasalahannya, kita melakukan pendekatan kepada anak dan orang tuanya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin dari saya seperti itu, kalau kurang pas bisa ditambahin Bu Mei, monggo Bu Mei. Kalau untuk masalahnya Kiki mungkin bisa langsung ke ibunya ya Pak, datangkan ibunya ya. Sudah saya jalani semua. Sudah saya ngomong dengan bapaknya, dengan ibunya, anaknya saja ngomong bareng dengan ibunya. Awalnya ya ditanya dia, tapi sampai pada waktunya berjalan nanti mulai dimatikan. Sudah saya sudah kompleksitas ya Pak ya. Ketemu ibunya, sudah bapaknya, sudah saya sudah minta tolong. Piye gimana masalahnya seperti ini Bu, tolong. Oh iya, nanti ya di rumah monggo gimana baiknya. Saya berusaha di sekolah dengan sebaik-baiknya. Tapi kenyataannya berjalan waktu yang kembali lagi seperti itu. Kompleksitas berarti Pak. Kalau di rupiah ya Pak. Mungkin kalau dari sekolahan bisa Bu Tanti memanggil kedua orang tuanya, karena kebetulan itu kan kalau menurut saya permasalahannya itu kan dari orang tua. Orang tuanya itu broken home, jadi anaknya yang kena dampaknya, tidak lulus. Iya. Berawal memang dari itu. Tapi harusnya kalau dipanggil nanti dua-duanya. Kalau dua-duanya nggak mungkin ketemu bareng, nggak mau. Ya mau, Pak. bahkan mau. Untuk Kiki Karena itu ada mungkin lain sudah dan tidak saling mau menyapa istilahnya. Jadi kalau bapaknya sendiri itu sudah ketemu sendiri-sendiri. Bapaknya kalau diajak ngomong tidak bisa menjawab dengan jelas. Ditanya lagi itu gimana? Mau ngerti ini bapaknya ya mau ceritanya maunya bulan terus pagi terus. Nah, saya kan sudah nggak bisa memberi. Dia sudah nggak pernah ngomong baik-baik, oke. Tapi kenapa? Ternyata anaknya kan nggak ikut ibunya.
ibunya, otomatis ibunya nggak bisa memahami. Itu Nah ini sudah juga ketemu berkali-kali, tapi ya kayak gitu. untuk sifatnya Kiki itu juga agak berbeda jauh dengan adiknya. Ya. Kalau adiknya itu memang dulu di kelas 2A itu dia agak rajin berangkat. Misalkan apapun yang walaupun sakit pun tetap berangkat. Kalau adiknya, Karen, ya dia agak cuek dengan permasalahan yang ada antara orang tua, antara ayah dan ibunya, dia cuek. Dia tidak acuh, maksudnya acuh tak acuh. Walaupun sesakit apapun yang terjadi dia tetap berangkat. Kalau sekarang, tapi kalau mungkin berbeda dengan Kiki sifatnya, dan kemarin ibunya juga pernah cerita Pak, antara Kiki sama Karen itu mempunyai kepribadian yang berbeda. Pasti, itu pasti. Mungkin kalau anaknya sudah seperti itu, yang perlu dibina orang tuanya. Orang tuanya harus dikasih motivasi. Tidak hanya anak yang diberi motivasi karena itu permasalahannya bersumber dari orang tua, jadi orang tua harus juga diberikan motivasi. Apalagi sekarang Kiki nggak ikut ibu, nggak ikut bapak, ikut yang baik. Padahal banyak kok juga nggak pernah mau ke sekolah. Itu yang harus dibina orang tuanya. Kalau kompleks sekali Bu ini ya Bu. keluarganya juga seperti itu memang susah. Ini seperti yang terjadi di murid guru kemarin ada yang anak kelas 1 tapi sudah mengarah ke perilaku yang di depan itu. Kita juga sudah datangkan BP3A. Nggak bisa solusi Pak, karena apa? Karena ini berada di genggaman ayah yang pemaklum dan sebagainya. Kemudian kalau menyelamatkan anak itu harus ada pihak keluarga yang ngambil anak itu, kemudian dia memang benar-benar mendidik itu. Nanti baru diambil oleh BP3A, kemudian diserahkan kepada yang benar-benar mendidik itu. Permasalahannya, ibunya ini kan sudah cerai dengan ayahnya, nggak mungkin bisa bincang-bincang dengan ibu. Kemudian anaknya yang usia nomor 1 sudah menikah, ini kok nggak cocok dengan ayahnya dan nggak cocok dengan anak itu, jadi ngambil anak itu juga nggak bisa. Yang bisa dilakukan oleh BP3A kemarin memang pendampingan secara intens selama 1 bulan kalau tidak salah, itu setiap minggu itu ada pekerjaan datang untuk mentalnya itu untuk kembalikan lagi mentalnya si anak itu. Nah kalau yang Kiki ini itu ibaratnya bagaimanapun sekuat tenaga kita sudah baik-baik ya, kalau dari keluarga itu tidak ada dukungan ya memang susah. Bahkan kemarin gini orang tanya bapaknya berkata, Pak, Kiki itu mau sekolah. Ini gitu aja, sudah nggak mau sekolah. Nah kenapa? Nggak mau ngomong Pak. Hanya gitu aja. Ya coba ditanya Kiki kenapa nggak mau sekolah. Kalau yang saya dengar ya dari teman-temannya dan Kiki, kalau Kiki juga sarannya nggak mau ngomong, nggak mau dia diam terus. Kalau ditanya katanya itu nggak pernah bisa ngomong. Nggak tahu kenapa. Ditanya ibunya pun lama sekali jawabnya di sini waktu di sini. Kemudian kemarin apa itu? Itu sudah kelihatannya Pak nggak mau sekolah gitu. Nah coba loh Pak dicari penyebabnya kenapa. Salah satunya katanya di sekolah sering dibully loh. Kalau mengatakan dibully di kelas tidak pernah Bapak. Di kelas itu teman-teman tahu semua. Hanya karena intinya merasa dia kenapa nggak sering masuk. Akhirnya teman-teman itu kadang-kadang sudah merasa ini kamu kok tumben masuk. Nah, karena apa dia kemarin hampir 3 bulan nggak masuk.
Iya. Sudah lama saya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga kita ya. Kalau pas saya ada tugas, besok itu ada, pasti nggak masuk juga. Padahal solusinya ada saya sampaikan ke ibunya, ke sini juga ada saya sampaikan. Kamu mengerjakan tugas itu seandainya nggak bisa, nggak usah mengerjakan dulu, tanya dulu nggak apa. Sudah nanti atau gimana caranya? Kamu di sekolah, tapi ibunya itu. Nah, akhirnya teman-teman itu bukan membuli sebenarnya, dia kadang-kadang sok menanyakan, loh kamu kok tumben apa? Nah, gitu aja, dan kan merasa mungkin dia merasa dibully lah karena memang sudah Mungkin juga titiknya itu seperti masuk ke komunitas yang asing karena dia tidak pernah masuk. Jadi itu terjadi juga pada anak-anak ya. Saya kan kalau minggu kan mengajar asrama yang ini anak tahu gitu ya. Akhirnya kan ada anak yang rajin masuk terus, akhirnya bergaul dengan temannya pinter gitu ya. Tapi ada anak yang galak masuknya. Begitu mereka lama tidak masuk, mau masuk saja mereka kayak sudah takut. Masuk tuh nggak sampai di mulut di kamar mandi, bisa cari kok. Iya. Nggak mau masuk kok. Itu sebenarnya yang bisa mengeluarkan itu satu keinginan dari hatinya Kiki sendiri, yang kedua dari dukungan dari keluarga. Karena yang paling dekat itu. Kalau dari temannya kemarin di waktu di Lasman itu akhir-akhir itu, Pak katanya Kiki itu maunya itu pindah sekolah ke Mendulur. Karena apa? Teman-temannya itu semuanya sekolahnya di situ. Jadi yang teman di kampung itu, karena berbeda kampung tentu, kebanyakan temannya di situ. Kemudian yang kedua masalah antar jemput. Kalau di Mendulur kan pulang sendiri, tidak masalah dengan rumah. Kalau di sini harus dijemput dan kadang-kadang harus teleponkan kan saya, Mas Irul, dan Buma itu kan harus teleponkan orang tuanya untuk jemput hampir tiap hari itu. Tapi orang tua juga sadar, Pak kalau memang anaknya itu mau pindah apa? Kalau nggak pindah silakan sekolah lanjutkan. Tapi kalau mau pindah kita juga nggak apa-apa supaya anak itu merasa nyaman. Yang penting anak itu sekolah, jangan sampai tidak sekolah. Saya bilang gitu tuh. Kenyataannya kemarin masih masuk. Tapi ini sudah nggak masuk 2 hari lagi. Orang tuanya jadi ngomongin anak Pak Tono singkat cerita nggak bahwa anaknya ini pengen pindah itu tadi. Sudah saya sampaikan ke orang tua bapaknya itu. Tapi masalahnya tuh bapaknya tuh juga ajak ngomong tuh. Dan nyambung kok Bu, ayo loh Bu. Jadi jawabannya sudah semua jawabannya ini aku ya ngomongannya ini jangan tuh. Anda tuh jangan kerjasama gitu Bu. Nggak bisa gitu loh. Jadi kalau ibunya masih bisa, cuma kemarin ibunya saya ngomong, saya memang ibunya kalau nanti ini mau pindah, boleh nggak apa-apa, namanya udah begitu. Tapi nanti biar naik dulu ke kelas 5, sudah begitu waktu itu, waktu kelas itu. Kalau ibunya sudah begitu, tapi bapaknya Ibunya itu Pak yang diajak bicara. Nah, kemarin datang sini saya juga dekat sama Pak Kos, kenapa sudah nggak ketemu saya gitu. Pasti mantap, kemudian saya tadi. Adiknya kelas 2. Nah sekarang adiknya ikut bapaknya punya istri lagi katanya. Kos di sebelah sini untuk Magusari. Oh di mall. Yang kelas 2 sekolah di sini. Dia saksi deh. Muridnya sekarang ikutnya ke rumah. Sekarang Bu Zita, Bu Zita. Tadinya Bu Ume. Itu kan dulu kakaknya kan menurut saya Alif. Bahkan waktu itu pas ujian itu dan boleh itu saya jemput sama Pak Kos dari itu diangkat orang tua murid. Pak saya angkat kamu aja Pak udara semiati. Jadi memang bapaknya itu satu Bu, jadi tidak memperhatikan bapaknya. Kalau ibunya masih ada perhatian, cuma kadang ibunya ini untuk tempat tinggalnya itu berpindah-pindah.
tidak. Itu tinggal di Santana, tinggal di Ungaran, Jambul, ke Ungaran. Sekarang katanya di Boleh dan kata buat jadi Kata buat itu kata buat. Iya. Iya. Jadi banyak sama aja ya. Karena kita juga sekarang juga. Pas gitu, pas. Jadi kan bapaknya saya kata, jadi anak itu mati masing-masing. Sama dia mati. Bapak saya sekali satu ikutnya itu berarti dan tes dan masuk banyak sekali lagi. Tadi saya tanya anakku juga Kayaknya anaknya itu juga tidak sama ibunya. Ya, kalau anaknya bisa mendengar sekolah, bagaimana ini itu, merasa kasihnya tidak dapat anak ini. Anak ini belum makan. Itu kalau di undang-undang perlindungan anak orang tuanya kenal. ya di sini kemarin Orang tuanya kenal. ya di sini kemarin juga nangis. Bisa kok dilaporkan ke pemberian anak. Berarti kalau seperti itu yang salah orang tuanya, karena ketiga anaknya seperti itu. Nah, iya kan semuanya kayak gitu. Iya, berarti Tapi yang itu paling parah sih ini sih gitu. masalahnya bukan ada di anaknya, tapi di orang tua dan lingkungan keluarganya. Mungkin tindak lanjut selanjutnya bisa dipanggil oleh kepala sekolah dan pendekatan dengan orang tua. Ibunya saja posisinya di mana? Kalau bisa dipanggil ke sekolah, kalau dipanggil ke sekolah juga ini 3 kali. Kemudian kalau tak ada ya bisa diterima kayak seperti sendiri. Kalau kemudian ada itu tidak diterima kayak dasar tujuannya ini dia tuh niat ya mau pengen anak, kalau tidak ancamannya undang-undang perlindungan anak loh. Dan itu yang sampai kedosan itu kan anak itu sempat divisum di bayang anak bayang kami minggu itu guru saya sudah ini sama petugas itu suruh lapor ke orang tua nih Pak, tapi waktu itu saya masih berdiri jangan, kalau bisa itu diselesaikan keluarga, karena kalau ini nanti dilakukan kan urusannya kan panjang banget, apalagi keluarganya keluarga si orang makin dari urusan polisi yang kayak gitu. Terus apa lagi? Penghargaan yang seperti apa yang diberikan Pak? Iya, nanti katanya kan seperti ini. Oh, nek 100 misalnya loh ya. Nek 100 dikasih dia kok belum itu orang umum kan semua guru kan tidak bisa sama kok. Apalagi nanti kalau di SMP gurunya kan lebih banyak. Ya, terus nanti mematikan dan lalu penghargaan itu supaya dia bagaimana? Kalau dalam menerima TNI itu penghargaan itu tidak diperbolehkan. Berarti Tidak, hukuman tidak boleh. penghargaan pun juga tidak diperbolehkan. Nanti yang dulu harus ada punishment and reward itu berangkat sekarang tidak berlaku. Tidak berlaku Pak, tidak diperbolehkan. Karena dengan misalnya penghargaan bisa menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas siswa. Nah, mungkin untuk yang menambahkan, untuk yang masalah kasusnya siapa Kiki, itu mungkin salah satunya juga kebutuhan dasarnya Kiki tidak terpenuhi. Contohnya dia tidak mendapatkan kasih sayang dan cinta dari kedua orang tuanya secara utuh. Akhirnya dia berontak. Dan mungkin yang menjadi sasarannya adalah dari dapat menurunkan prestasi di sekolahnya. Terus sementara itu saja ya Pak. Untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Bapak Ibu mungkin minta waktunya untuk kita akan Tentang penghargaan dari manusia.
Tidak boleh. Terus kemarin ada anak kita yang sudah kasih kan, mesinnya kita beri hadiah. Terus ini ibu bapak guru ketika mengajar murid bisa menjawab. Bagus bisa saya. Mungkin ada penghargaan berarti ada Saya penghargaan yang bagaimana kalau nggak Kalau penghargaan sekedar misalnya ucapan selamat atau ibaratnya tepuk tangan untuk anak ini sudah bisa maju ke depan, itu masuknya ke motivasi anak. Jadi dengan seperti itu anak akan menjadi ibaratnya sedikit bangga, ya. Tapi motivasi itu pun ini pun juga akan bisa menjadi menyebabkan anak itu ketika, jadi sebenarnya gini loh, tidak boleh, ini penangkapan saya, penghargaan yang tidak diperbolehkan itu penghargaan yang bisa menimbulkan diskriminasi sehingga anak itu yang sudah menerima penghargaan berubah menjadi menyombongkan diri gitu. Kemudian yang tidak menerima penghargaan akan down sampai istilahnya putus asa, dunia sudah gelap semuanya gitu. Itu menurut saya. Jadi sebatas penghargaan itu diberikan untuk memotivasi siswa yang menerima penghargaan untuk bisa bertahan dan akan lebih baik lagi, dan penghargaan ini akan memotivasi siswa lain untuk juga menerima penghargaan seperti itu menurut saya itu tidak apa-apa. Tapi ketika tadi lihat hanya tepuk tangan, karena ini tadi hanya tepuk tangan. Nah, ternyata tepuk tangan itu diberikan hanya kepada anak yang bisa menjawab pertanyaan terus. Kan berarti anak pintar terus itu yang akan menerima tepuk tangan loh. Sementara anak yang biasa-biasa saja, perilakunya baik, manis, tidak diberi tepuk tangan. Itu kan tadi kalau hanya sekedar tepuk tangan boleh, tetapi ketika tepuk tangan ini menimbulkan diskriminasi, itu jadi tidak benar juga gitu. Karena saya sendiri ketika saya dulu mengajar itu saya merasakan waktu itu ada yang namanya peringkat 10 besar gitu ya. Anak-anak yang peringkatnya tinggi karena nilai itu, mereka cenderung egois. Ketika ada anak lain yang tidak peringkat itu kok bisa menjawab pertanyaan, kita beri tepuk tangan. Yang juara kita tidak mau tepuk tangan. Karena loh, si pintarnya aku kok malah saya dapat tepuk tangan yang tidak pintar itu. Jadi mungkin yang kita bangun di sini bagaimana membangun keyakinan kelas, disiplin positif tadi. Misalnya menerima penghargaan, memberikan penghargaan itu penghargaan yang sewajarnya, yang tidak menimbulkan iri dalam arti iri negatif loh. Kalau irinya positif ya, nanti suatu saat saya akan bisa seperti itu. Nah, seperti kemarin kita dapat medali kan? Medali itu kan penghargaan. Kita tampilkan anak yang meraih medali. Kita beri di apel. Kita beri tepuk tangan. Kita ajak foto bersama. Diberi ucapan selamat dari para guru. Tujuannya kan supaya anak lain itu terinspirasi untuk bisa berprestasi seperti dia. Tujuannya kan begitu. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang tidak benar
ketika apa yang dilakukan ini tadi akan membuat dia tadi apa ya, menurun semangatnya, kemudian yang tidak menerima penghargaan jadi lobalah kalian sini untuk penghargaan ngomong-ngomong baik. Sama dengan ketika 10 besar dulu, penghargaan itu paling yang diberi hanya yang itu saja gitu. Tapi ketika kita kemarin pada saat perpisahan yang diberi penghargaan siapa? Anak ternya itu kenapa? Oh ternyata rajin membantu temannya belajar. Oh ternyata walaupun tidak muslim mau ikut membersihkan di musola, kemarin gitu ya Pak. Nah, apakah yang seperti ini juga tidak boleh? Kan pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya, atas kehadirannya di aula ini untuk mendengarkan diseminasi dari kami. Semoga diseminasi singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.